Program konsultasi syariah adalah program yang dibuka oleh Yayasan El-Tartil Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir di tengah-tengah jamaah. Sedangkan dalam syariat, perceraian itu adalah hak yang sepenuhnya diberikan kepada laki-laki. Shadaqaka wa huwa kadzub. Faul. Itu kan kadzib. Harusnya kadzib aja udah cukup. Ini orang suka berdosa disebut kadzib. Jadi bapaknya fasik. Nggak sholat 5 waktu, nggak memberi nafkah pada anak-anaknya, fasik. Musuhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak malu mengakui bahwa itu memang bapak saya. Nasab ya nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Sahabat El-Tartil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dalam program konsultasi syariah bersama Al-Ustadz Muhammad Nur Khazin LC-MA Hafizahullah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Kulli khair, alhamdulillah. Antum sehat akhi ya? Sehat Ustadz, alhamdulillah berkat doa Ustadz. Semoga semua sahabat El-Tartil juga sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Iya, gimana akhi? Informasi Ustadz, program konsultasi syariah adalah program yang dibuka oleh Yayasan El-Tartil Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir di tengah-tengah jamaah. Jadi buat sahabat El-Tartil semua yang selama ini memiliki pertanyaan mungkin belum pernah tersampaikan, belum menemukan jawabannya dengan berbagai alasan, entah itu pertanyaannya, entah itu malu untuk menyampaikan atau memang waktunya yang padat, maka program konsultasi syariah diberikan oleh Yayasan El-Tartil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Ustadz, Insyaallah. Iya. alhamdulillah nih Ustadz, sudah banyak sekali pertanyaan dari sahabat El-Tartil. Iya, Nah iya. pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan menjawab 3 dari banyak pertanyaan tersebut Ustadz. Ya, ahlan wa sahlan marhaban. Ya, silakan. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Sebenarnya bagaimana Ustadz status sebuah pernikahan yang sudah minta cerai namun belum ada keputusan dari pengadilan agama. Sementara proses ini panjang dan lama. Dan yang lebih dramatis lagi ternyata pasangan suami dan istri tersebut sudah tidak serumah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, yang mengajukan cerai si istri atau suami ini? Tidak dijelaskan Sudah Ustadz. dijelaskan. Nah. Ya, jadi gini. Sebenarnya fungsi dan peran utama KUA atau pengadilan agama adalah untuk melegalisasi perceraian atau pernikahan, akhi. Sedangkan dalam syariat, perceraian itu adalah hak yang sepenuhnya diberikan kepada laki-laki, pada suami. Seandainya si fulan ini mengajukan cerai, si laki-laki ini seandainya dia mengajukan cerai ke pengadilan, lama prosesnya, nggak dikabul-kabulkan, tapi memang kedua belah pihak ini sudah tidak bisa bersama, terus memutuskan untuk cerai, dia melafalkan kata talak cerai kepada istrinya, maka sudah bercerai secara syar'i. Iya, meskipun secara undang-undang belum dianggap bercerai. Iya, jadi kalau memang laki-laki yang mengajukan dan dia sudah melafalkan talak, berarti sudah tercerai, ya. Iya, karena memang kesepakatan seluruh ulama. Di Quran disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum. Idza talaqtum berarti laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtum. Kemudian kalian menceraikannya. Jadi Allah memberikan hak menceraikan adalah kepada suami. Meskipun KUA belum mengabulkan, kalau sudah ada kata cerai dari suami berarti sudah tercerai secara syar'i. Namun secara undang-undang belum dianggap bercerai. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang mengajukan perceraian ini adalah si istri. Nah, karena memang syariat tidak memberikan perceraian itu kepada istri, maka ketika ada salah satu hal yang membuat istri bisa mengajukan perceraian, silahkan ajukan perceraian kepada KUA. Nanti ditimbang-timbang oleh KUA, dilihat kasusnya. Bisa atau tidak ini diceraikan. Kalau tidak bisa, nanti KUA akan memutuskan tidak bercerai. Jika KUA tidak mengabulkan permohonan talak istri, maka status mereka masih suami istri, ya. Masih suami istri, sudah pisah rumah, meskipun pisah rumah. Jangankan pisah rumah, pisah negara juga masih tetap statusnya suami istri. Karena memang belum ada putusan cerai dari KUA.
Ingat, ini yang mengajukan adalah istri. Nah, konsekuensinya bagaimana? Kalau belum ada kata cerai belum ada putusan cerai dari KUA, berarti istri belum boleh nikah. Belum boleh. Beda suami kan? Suami ya sudah punya istri aja masih boleh nikah lagi kan. Apalagi kalau sudah kasusnya seperti ini. Jadi kalau suami mah di sini boleh-boleh saja dia nikah lagi. Tapi kalau istri sebelum ada putusan cerai dari KUA, maka dia belum boleh nikah lagi. Nah, belum ada putusan cerai. Nanti kalau sudah dikabulkan oleh hakim, diputus cerai, baru istri dianggap sudah tertalak. Tinggal nunggu masa iddah baru boleh nikah lagi. Iya. Siap, Ustaz. Berarti jika proses tersebut datang dari seorang istri dan belum ada keputusan dari KUA, selama apapun mereka berpisah, baik itu ranjang, Iya, rumah atau bahkan negara, tadi saya jelaskan ya, mereka masih masih dianggap statusnya istri. suami istri yang sah dari si suami ini, belum boleh nikah. Iya. Oke, jazakumullah khair, Ustaz. Kok iya. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Iya, silakan. Pertanyaan mengenai Al-Quran, Ustaz. Apa hukum membaca atau menyentuh Al-Quran saat wanita sedang haid? Lalu bagaimana ketika kasusnya pada guru-guru yang sedang mengajarkan muridnya untuk belajar Al-Quran, baik itu tahsin maupun tahfidz, sementara guru tersebut tentunya akhwat sedang pada posisi haid, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Iya, menyentuh Al-Quran dalam posisi tidak suci. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh, akhi. Kenapa? Dalam hadis yang masyhur ini hadis, meskipun secara jalur kesanatan mutakallamun fihi, masih dibicarakan oleh ahli hadis. Lakinna isnadahu, sanatnya itu masyhur sekali. Dan manusia menerima wa syuhratuhu tuni an isnadihi, kata para ulama. Jadi kemasyhuran terkenalnya hadis ini sudah nggak perlu lihat sanatnya lagi, seolah-olah seperti itu bahasa para ulama. Yaitu sebuah tulisan baginda Nabi SAW, maksudnya sabda beliau yang ditulis oleh Amr bin Hazm, seingat saya, untuk disampaikan kepada penduduk Yaman. Yang salah satu isinya adalah wa alla yamassal qur'ana illa tahir, dan tidak boleh memegang Quran kecuali tahir. Nah, tahir di sini adalah isim fa'il. Iya kan? Isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan sebuah pekerjaan. Berarti tahir di sini maksudnya bukan orang Islam yang suci secara akidah, bukan gitu. Kan kalau Al-Quran menyebutkan dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Kan orang-orang musyrik najis secara akidahnya. Berarti orang Islam suci. Bukan itu maksudnya. Tahir di sini karena isim fa'il berarti memerlukan sebuah fi'il, sebuah perbuatan. Perbuatannya apa? Ya taharah. Karena jamaahirul ulama mencaratkan bagi yang mau menyentuh Quran dalam kondisi suci, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Tentunya memang ada perbedaan pendapat dari kalangan Zahiriyah. Madhab Zahiriyah membolehkan menyentuh Quran meskipun dalam kondisi tidak suci. Nah, wallahu a'lam, jumhur ulama berpendapat tidak boleh menyentuh Al-Quran. Bahkan untuk orang haid ini, jumhur ulama mengatakan tidak boleh juga membaca Al-Quran. Kenapa? Dikiaskan dengan junub. Ada sebenarnya hadis yang Rasulullah sabdakan, aku tidak menghalalkan Al-Quran ini untuk orang haid. Cuma hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Mayoritas muhaddisin mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif namun dikuatkan dengan kias kepada orang junub. Bagaimana kiasnya? Gini, orang yang junub itu dengan kesepakatan ulama gak boleh baca Quran karena ada hadis secara tekstualnya. Rasulullah SAW berwudu kemudian membaca ayat Al-Quran. Lalu beliau sabdakan, hakaza liman kana laisa junuban. Seperti ini boleh, membaca Al-Quran boleh bagi yang tidak junub. Amal junub fala wala ayah. Kalau orang yang junub nggak boleh membaca meskipun hanya satu ayat, nggak boleh. Nah, jumhur ulama termasuk Syafi'iyah mengkiaskan ini dikiaskan.
Ini ada hadis dhaifnya dikuatkan dengan qiyas. Junub dan haid itu sama-sama wajib mandi kan? Ya, junubnya kalau pengen apa bisa beribadah harus mandi. Haid juga kalau sudah selesai pengen ibadah harus mandi kan, harus mandi. Makanya sama-sama wajib mandi, maka hukumnya sama. Tidak boleh memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan qiyas itu dalil. Menurut jumhur ulama 4 mazhab, qiyas itu dalil. Ya. Terus bagaimana solusinya bagi kita kan juga guru-guru DL Tartil ya, juga mengajar tahsin atau santri-santriwati kita juga menghafalkan Al-Quran, atau guru-guru mungkin di sekolah-sekolah, di TPA. Solusinya bagaimana? Nah, kata para ulama gini, ini disebutkan ini ada kitab di Syarah Minhaj, syarahnya Minhajut Talibin, juga disebut di kitab I'anatul Talibin, juga kitab-kitab yang lain. Bagi para ustazah, guru pengajar, itu mereka boleh tetap mengajar TPQ, TPA, boleh tetap mengajar Quran, boleh tetap mengajar tahfidz. Karena apa? Kondisi darurat. Wat daruratu tubihul mahdzurat. Ada kaidah seperti itu, kaidah fikih. Kondisi yang darurat ini bisa membolehkan perkara-perkara yang tidak boleh. Ini darurat. Kenapa kita hukumi darurat? Sebab ini kalau guru tidak datang gara-gara alasannya haid, gak mau ngajar, yang ngajar anak-anak siapa? Yang ngajar santriwatinya siapa? Ya nggak bisa. Jadi dalam kondisi darurat boleh. Anjurannya ini tadarus Al-Quran atau tadarrusul Quran, mengajar Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Jadi niatnya bagi ustazah yang sedang haid ngajar Al-Quran itu adalah niatnya untuk mengajar Al-Quran, bukan niat membaca Al-Quran atau menyentuhnya. Jadi beda niat, dan karena ada darurat diperbolehkan. Begitu juga dengan yang sedang belajar, peserta-peserta di rumah-rumah Quran, jadi rumah Quran kita di Al-Tartil atau di rumah-rumah Quran lain atau di pesantren-pesantren tahfidz, santriwati-santriwati, akhwat-akhwat sedang ngafal, ini diperbolehkan. Apa alasannya? Hajat, wal hajatu tunazzalu manzilatat darurah. Kebutuhan yang mendesak. Enggak darurat sih enggak, tapi butuh sekali, mendesak kebutuhannya. Kenapa mendesak? Ini, anggaplah haid itu dalam 1 bulan biasanya antara 7 hari kan, 7 sampai 10 hari. Kadang ada yang setengah bulan. Ini santriwati, akhwat-akhwat, kalau dalam 1 bulan ada masa liburnya 10 hari atau 1 pekan, belum nanti kan biasanya santriwati juga sakit, juga manusia ada sakitnya. Terus target untuk ngafal Qur'annya kapan selesai? Iya, itu kalau yang semangat. Bagaimana kalau santriwati ini, mohon maaf, kadang ada santriwati itu malas-malesan, nggak punya hafalan. Nanti kalau boleh nggak setoran gara-gara haid, dia akan ngomong, mohon maaf lagi tanggal merah kan gitu ya. Mohon maaf Ustazah lagi tanggal merah. Nggak selesai hafalannya. Orang tuanya ngirim terus-terusan duit. Terus dikirim duit. Nah, orang anaknya nggak dapat berapa, udah sebulan. Oh, baru dapat 1 juz 1 bulan. Ya, haidnya 10 hari gitu. Ya namanya anak malas kan, kadang ada aja. Kita nggak bilang semua santriwati malas, tapi kadang ada aja yang malas-malasan seperti itu. Makanya untuk mu'allimahnya, untuk gurunya kita pakaikan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Nah, sedangkan untuk santriwatinya, pesertanya, ibu-ibu yang belajar tahsin, sedang lagi hafalan Quran, ngafal saja, niatnya belajar. Iya, wal hajatu tunazzalu manzilatat darurah. Jadi dengan ini tetap ada solusi. Bagaimana kalau sudah hafal? Mungkin istri antum sudah hafal, istri anak sudah hafal, atau anak-anak kita, anak putri kita sudah pada hafal. Ya, kan nggak perlu megang namanya sudah hafal. Pengen murajaah ini sudah hafal, ya murajaah di hati kan bisa di hati. Itu kan kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Ya takut lupa nanti yang para hafidz, enggak kok. Banyak fuqaha Syafi'iyah, syaikhah, syuyukh gitu ya.
Jadi ulama-ulama atau qori'ah dari kalangan ibu-ibu yang nggak lupa hafalannya karena murojaahnya di hati. Sambil dengan murattal kan bisa juga. Itu solusinya kalau kita pakai pendapat jumhur ulama bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, juga tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jadi tetap ada solusi bagi para muallimah atau santriwati serta para akhwat yang belajar atau menghafal Al-Quran. Gitu akhirnya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, Ustaz. Iya, iya. Baik. Ada lagi? Ada, Ustaz. Satu ya. pertanyaan lagi, Satu Ustaz. lagi, Cuma iya. satu pertanyaan ini terpecah menjadi 3, Ustaz. Saya akan sampaikan satu persatu. Iya. Yang pertama, Ustaz, pada posisi kalau ada orang yang ibadahnya ternyata dia terlihat sangat baik, Ustaz. Iya. Sholatnya dia rutin ke masjid, tidak pernah telat waktu. Namun di sisi lain, kepada orang lain omongannya selalu menyakiti. Suuzonnya begitu luar biasa. Apakah dia termasuk golongan orang-orang yang zalim, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Ya, ada dua sisi yang harus dia bedakan. Anggap pendekatannya seperti ini. Ada si fulan, ada laki-laki ini. Sholat, tapi sholatnya ini memakai sajadah temennya dan dia nggak ngomong. Sholatnya bener nggak? Bener kan? Sholatnya bener. Ya sholatnya ada syarat rukunnya terpenuhi, ya bener. Tapi dia pakai sajadah temennya tadi nggak ngomong, atau pakai sarung temennya nggak ngomong, itu kesalahan yang berbeda. Jadi jangan sampai kesalahan ini terus seolah-olah menutupi kebaikan dia sholatnya tadi, ya enggak. Itu dua sisi yang harus dibedakan. Ada orang sholatnya bagus, puasanya bagus, mungkin sering sholat sunnah juga, sering puasa sunnah, sering sedekah, tapi hubungan dengan manusia kurang bagus. Intinya kan gitu. Kalau ngomong menyakiti, perlakuan dengan tetangga nggak baik, ya dia baik, hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya kurang baik. Jadi pada orang ini sudah ada kebaikan. Sudah ada kebaikan. Apakah disebut zalim? Zalim. Hablum minallahnya enggak zalim. Tapi hablum minannasnya zalim. Kan zalim itu adalah wada'u syai'i fi ghairi mahallihi. Menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Ini HP taruh enggak pada tempatnya, bikin dia rusak, kan zalim. Pada orang lain harusnya ngomong yang baik. Karena sabda baginda Nabi, kalian tidak benar-benar beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai perkara-perkara untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai perkara tersebut untuk diri sendiri. Jadi sebelum dia ngomong ke orang, harus mikir, ini ungkapan yang akan saya narasikan, akan saya sampaikan ini, kalau saya dengar sendiri layak atau enggak. Kan gitu harusnya. Memberikan sesuatu ini kalau dikasih ke saya akan terima atau enggak, layak atau enggak, cocok atau enggak. Harus mikir gitu. Nah ini belum sampai tingkatan tersebut. Ya baik satu sisi, tapi ada tidak baik di sisi yang lain. Jadi tetap itulah manusia, kan tidak ada kesempurnaan. Ya kalau memang itu saudara kita, teman kita, tetap kita doakan kebaikan untuknya dan kita ajak untuk baik, hablum minannasnya, interaksi dengan manusianya tetap diajari untuk jadi baik. Mungkin diajak ngaji, kalau bisa dinasihatin, terima nasihat kita, nasihatin. Kalau mungkin khawatir nasihat kita nggak diterima, ajak ke para kiai, mungkin para ustadz atau ustazah kalau emang perempuan, diajak biar dinasihatin. Gitu ya. Jadi dua sisi yang harus kita berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian pada suatu hal membuat kalian bersikap tidak adil. Dalam hadis sahih, ada seorang sahabat. Ini seorang sahabat. Mohon maaf ini. Suka mabuk. Mabuk pertama didatengin ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dihukum, dipukul kan. Kalau mabuk itu kan dipukul. Udah, yang udah dihukum ya sudah. Besok ketahuan lagi, mabuk lagi, dipukul lagi. Besoknya lagi ketahuan lagi, mabuk, dipukul lagi. Ya sebagian sahabat saya mengatakan laknati dia ya Rasulullah, dilaknati. Diminta ngelanati, gitu laknati. Kata Rasulullah, enggak boleh. Ini meskipun melakukan kemaksiatan, tapi dia mencintai Allah.
mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu mengajarkan kita berlaku adil. Ya memang ada kesalahan dia di sini, tapi ada kebaikannya, kan gitu. Dalam hadis sahih juga kan, antum insya Allah mungkin sudah tahu, yang Abu Hurairah itu menjaga Baitul Mal, menjaga kas negara. Ada setan berwujud manusia, mencuri ketahuan oleh Abu Hurairah. Terus melas-melas, tolong jangan, saya ini butuh, ini kasihan Abu Hurairahnya kan, dia lepas gitu. Besoknya lagi ketangkep lagi, sama, tolong jangan ditangkap saya. Yang ketiga kali, udah enggak, kata Abu Hurairah, enggak, udah. Ini harus saya bawa ke Nabi. Ini kata yang wujudnya manusia, tolong lepaskan saya ini sebenarnya bukan dari manusia. Oh, baru ngomong dia jin gitu, boy. Dia itu dari kalangan setan jin gitu, mencuri untuk kebutuhan mereka. Kalau kamu lepasin saya, akan saya kasih kamu amalan, doa gitu. Jika kamu baca doa tersebut akan dilindungi oleh Allah dari kami, golongan kami. Apa itu? Disuruh baca ayat kursi. Dia lepasin. Datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Faul. Itu kan kadzib. Harusnya kadzib aja udah cukup. Ini orang suka berdosa disebut kadzib. Tapi kalau memang berdusta terus-terusan, pembohong pendusta disebut kadzub. Ini dia jujur meskipun dia itu pembohong, rajanya bohong, setan. Jadi sama Nabi tetap dibilang, ini dalam hal ini dia jujur, padahal dia kadzub, pendusta. Jadi ya berlaku kepada semua umat muslim, bahkan kepada orang non muslim pun kita dianjurkan untuk berlaku adil. Di non muslim ada kebaikan, kita boleh ngambil. Al-haqqu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kebaikan itu ibarat barang yang tercecer kemana-mana bagi orang muslim. Dimanapun dia nemu, ambil. Ini ada saudara kita nggak baik satu sisi, tapi sisi yang lain baik, tetap saudara kita. Kita juga ada sisi yang baiknya, ada sisi yang tidak baik. Sebab yang maksum hanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah terjawab ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Pertanyaan Ustaz yang selanjutnya masih dalam. Jika seorang laki-laki yang sudah memiliki anak namun tidak menafkahi, Ustaz, tidak membimbing ke jalan yang benar, artinya tidak mendidik, mungkin lebih tepat seperti itu. Bahkan ia sendiri tidak pernah beribadah, terutama sholat 5 waktunya, Ustaz. Dan membuat si anak trauma berat. Apakah masih menjadi seorang wali nikah, Ustaz, dalam hal ini? Jadi bapaknya fasik. Nggak sholat 5 waktu, nggak memberi nafkah pada anak-anaknya, fasik. Fasik itu lawannya adil. Adil dalam definisi fuqaha, definisi para ahli fikih, adil itu artinya baik. Lawannya baik itu fasik. Fasik itu ahli maksiat, itu berarti fasik. Nah terus apakah boleh menjadi wali? Hukumnya nggak boleh. Jadi syarat sahnya menjadi wali itu harus orang Islam yang adil. Itu disepakati oleh para ulama. Udah saya jelaskan juga tuh di kajian banyak. Jadi harus adil. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil, kan gitu. Jadi adil, disyaratkan harus adil. Nah untuk mensiasatinya bagaimana? Ini penghulu kita tuh pinter-pinter lagi. Cerdas-cerdas, penghulu kita di KUA itu cerdas-cerdas. Caranya, jadi ada kemungkinan dari wali itu untuk jadi fasik. Ada kemungkinan. Baik wali atau saksi itu biasanya ada kemungkinan lah. Ya dari kita juga lah. Meskipun saya, antum diustadkan itu, kemungkinan fasik mah sama saja ada. Nah, untuk menghindari nikah biar tidak sah, biar tetap sahnya bagaimana? Tuh, para penghulu pinter caranya. Ayo sebelum kita melakukan akad nikah ini untuk menambah khidmat kesakralan kita, ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama bersyahadat. Kan biasanya diajak syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gitu kan diajak kan? Itu pernah ikut pernikahan nggak? Pernah kan ya? Pas nikah antum dulu juga ada gitu kan? Diajak syahadat juga biasanya ya. Diajak gitu, ayo syahadat bareng-bareng gitu. Nah, gunanya apa? Kalaupun lah ini orang pernah meninggalkan sholat,
Iya kan? Atau sering ninggalin sholat. Sering ninggalin sholat itu akhi, menurut Imam Ahmad kafir. Iya. Kalau menurut Imam Syafi'i kan fasik. Jadi menghindari yang kafir ini, orang kalaupun kafir, yang kafir asli saja nggak pernah jadi Islam gitu. Kalau sudah bersyahadat jadi Islam lagi nggak? Jadi Islam lagi. Ya, menghindari kekufurannya biasanya diajak syahadat lagi. Nah kemudian untuk keluar dari kefasikannya biasanya diajak taubat. Astaghfirullahaladzim. Gitu kan para penghulu? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Itu maksudnya ngajak semuanya taubat. Orang kalau sudah taubat masih fasik atau enggak? Ya enggak kan? Kan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti yang tidak punya dosa. Nah itu trik penghulu-penghulu getang pinter-pinter gitu. Itu juga dari para kiai gitu. Saya diajak tobat dulu. Ini biar kefasikannya hilang. Kalaupun kufur, kekufurannya biar hilang. Baru setelah itu dipimpin oleh para penghulu. Biasanya dimulai dengan khutbah nikah. Silakan kalau mau nikahkan. Wahai fulan bin fulan, aku nikahkan engkau dengan putri kandungku yang namanya fulanah dengan mas kawin sekian. Jadi dalam menikahkan, saat menikahkan biasanya para wali itu sudah nggak fasik. Begitu juga dengan para saksi juga itu biasanya saat prosesi itu sudah diajak taubat. Jadi biar tidak fasik lagi. Karena jumhurul ulama termasuk Syafi'iyah mensyaratkan wali dan saksi harus adil, harus orang baik. Walau zahiran, meskipun secara penglihatan kasat mata aja dah. Perkara yang di hatinya seperti apa, serahkan pada Allah. Itu secara fisik realnya, secara indrawinya memang kelihatannya enggak fasik, udah sah. Apalagi udah diajak syahadat, udah diajak istighfar, itu tujuannya gitu, akhi. Nah, ya kalau secara hukum asal enggak boleh. Fasik menikahkan itu nggak boleh, pindah kepada wali yang lain. Bapaknya fasik, nggak mau tobat, diajak syahadat oleh penghulu nggak mau, gitu mungkin kan? Diajak istighfar nggak mau gitu, udah penghulu bisa nyetop, udah ganti. Mungkin ada dia punya paman, mungkin ada dia punya pakde atau punya saudara atau punya kakek, pindah ke sono. Tapi biasanya sih mau, akhi. Jadi itulah kecerdasan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu cerdas, mengantisipasi kefasikannya biar nggak berpengaruh dalam akad nikah, diajak syahadat dan istighfar dulu. Oke. Gitu. Berarti ada dua opsi tadi Sat ya, di mana penghulu itu mengajak untuk syahadat dan istighfar, itu menghindarkan dia dari fasik, sifat fasik tadi itu ya, sehingga menjadi seorang yang adil. Kemudian yang kedua mengganti wali tersebut jika tidak mau diajak untuk taubat. Kalau memang ketahuan, kalau memang orang baik gitu ya, kayak antum Ustadz udah baik mah, sebenarnya nggak perlu diajak istighfar gitu ya, nggak apa-apa, udah kelihatan. Masya Allah. Iya. Ada lagi? Pertanyaan yang terakhir Ustadz, ini masih berkaitan dengan perwalian ya, mungkin masih kasus yang sama. Lalu bagaimana Ustadz kalau sebuah pernikahan atau hukumnya lebih tepatnya ya, yang perwaliannya oleh wali hakim karena si anak itu alasannya si anak itu mengalami trauma berat kepada orang tuanya, entah itu ada perlakuan atau perkataan yang mungkin terus-menerus diterima oleh sang anak ya, dan sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya Iya. Nasab itu tidak bisa diputus dan tidak boleh diingkari. Termasuk dosa besar adalah mengingkari nasab atau bernasab kepada yang bukan nasabnya. Saya ini harus mengakui bapak saya siapa. Antum harus mengakui bapak antum itu siapa. Apapun itu. Ikrimah itu ya sahabi jalil, sahabat yang sangat mulia. Bahkan salah satu panglima Islam yang luar biasa, tangguh. Anaknya Abu Jahal. Abu Jahal tahu sendirilah ya, Abu Jahal gitu. Musuhnya baginda Nabi SAW. Tapi dia tidak malu mengakui bahwa itu memang bapak saya. Nasab, ya nasab. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka ke bapak-bapaknya. Bin siapa, binti siapa ya, bapaknya siapa. Sejawalnya itu bilah lana walil dzurriyyatina walil jami'. Ya seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya bapak ya tetap bapak.
Yang berhak menikahkan anaknya ya bapaknya itu. Iya. Jadi nggak boleh terus anak perempuan. Kalau laki-laki kan beda status ya. Laki-laki nggak perlu wali kan. Ini anak perempuan nggak mau dinikahkan oleh bapaknya, nggak boleh, nggak ada hak. Itu wilayatul ijbar, syariah Islam ini memberikan kepada bapak hak untuk menikahkan anaknya. Perkara dia jahat, perkara dia fasik, apa? Ya urusan nanti kalau dia pengen menikahkan anaknya, nikahkan. Kan caranya tadi itu. Sama penghulu kan diajak tobat dulu, ya kan? Kalau setelah taubat sudah bisa nikahkan. Perkara nanti setelah menikahkan dia fasik lagi urusan dia dengan Allah. Yang penting setelah pas nikah, yang penting pas nikah itu kondisinya sudah baik. Jadi nggak boleh seorang anak itu terus nggak mau dinikahkan oleh ayahnya karena ayahnya nggak bertanggung jawab karena dan sebagainya lah. Udah, tetap itu ayahmu, nggak boleh diingkari, nggak boleh malu. Ini ayahnya sih, wong Ikrimah gitu, bin Abu Jahal aja nggak malu kan gitu ya. Ya nggak malu ya biasa saja. Ya waliyadzubillah, semoga kita keturunan kita ya tetap jadi orang-orang baik gitu ya, nggak bermasalah. Tapi namanya manusia memang ada masalah masing-masing. Nggak boleh mengingkari itu bapak saya, nggak boleh. Tetap bapakmu yang mau menikahkan ya dia. Kalau menikahkan masih fasik keliru tobat, ya biar tobat. Karena bisa menikahkan anak itu juga sebuah apa ya? Prestis tersendiri ya. Sebuah anugerah, sebuah rasa yang tersendiri bagi orang tua. Iya, kebahagiaan yang mungkin nggak didapat dari yang lain. Bisa menikahkan anaknya sendiri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz. Berikut 3 pertanyaan yang sahabat El Tartil sampaikan. Maka terakhir saya sampaikan kepada seluruh sahabat El Tartil yang ingin memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz atau berkonsultasi, silahkan akses link yang telah kami sebarkan dalam sosial media El Tartil. Di Instagram itu El Tartil Indonesia, @eltartilindonesia, ataupun di YouTube kami El Tartil TV. Dan insya Allah pertanyaan ini akan kami publish di YouTube El Tartil TV dan akan kami kirimkan kepada para penanya tanpa menyebutkan nama dari yang bertanya, sehingga kami menjaga kerahasiaan untuk memenuhi kebutuhan pertanyaan para sahabat El Tartil. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.